Bukan sekedar posisi 9, tapi ini adalah ancaman nyata bagi kasta balap Eropa. Veda Ega Pratama resmi mengamankan tiket emas lolos otomatis ke Q2 di Grand Prix Prancis, memaksa para rivalnya untuk mandi keringat lebih awal di sesi kualifikasi pertama. Selamat datang di Farhan Fact. Di saat pembalap lain harus bertaruh nyawa dan menghabiskan jatah ban di Q1 yang penuh drama, bocah Wonosari ini justru sudah duduk tenang di dalam garasi, mengamati data telemetri lawan dengan senyum tipis yang mematikan. Posisi 9 ini adalah perangkap, sebuah strategi pengintai yang sengaja dirancang untuk menyembunyikan kecepatan aslinya sebelum serangan fajar di perebutan pole position. Benarkah Veda sedang menahan diri agar tidak menjadi incaran slipstream para rival? Ataukah ini adalah tanda kematangan mental seorang calon juara dunia yang tahu kapan harus menyimpan peluru? Mari kita bedah taktik cerdik Veda yang bikin mekanik tim lawan mulai tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Gaspol, tiket emas Q2, kemenangan taktis sebelum perang dimulai. Poin paling krusial dari hasil latihan di Le Mans hari ini adalah keberhasilan Veda Ega Pratama menembus posisi 9 besar secara keseluruhan, bosku. Ini bukan sekedar angka, tapi tiket VIP menuju Q2 yang sangat mahal harganya. Dengan hasil ini, Veda tidak perlu lagi menguras tenaga dan emosi di babak kualifikasi pertama, atau Q1 yang biasanya penuh dengan insiden dan kecelakaan. Veda sudah mengamankan satu kaki di barisan start depan, sementara rival-rival di bawahnya harus saling bunuh hanya untuk memperebutkan 2 slot tersisa. Secara taktis, Veda sudah menang 1 langkah. Dia bisa memulai hari kualifikasi dengan kondisi mental yang jauh lebih tenang dan fokus sepenuhnya pada satu tujuan tunggal, mencatatkan waktu tercepat demi posisi start terdepan di hari Minggu nanti. Strategi pengintai, mengapa P9 adalah posisi paling aman? Banyak pengamat teknis di pedok mulai curiga kalau Veda sengaja tidak mengeluarkan 100% kemampuannya di sesi latihan terakhir, bosku. Menempati posisi ke-9 adalah cara paling cerdik untuk tetap berada di zona aman tanpa harus menjadi pusat perhatian atau ditarik waktunya oleh pembalap lain lewat aksi slipstream. Veda tahu betul, di sirkuit seperti Le Mans, menunjukkan kecepatan asli terlalu dini hanya akan membuat rival seperti Maximo Quiles waspada dan mencari cara untuk menempel. Dengan berada di P9, Veda tetap kompetitif namun tetap misterius. Ini adalah pesan tersirat bagi lawan bahwa Veda punya cadangan kecepatan yang sengaja disimpan, sebuah senjata rahasia yang baru akan diledakkan saat bendera Q2 mulai dikibarkan besok pagi. Efisiensi ban, modal utama menuju pole position. Lolos langsung ke Q2 berarti Veda punya satu keuntungan besar yang tidak dimiliki pembalap Q1, yaitu penghematan jatah ban baru, bosku. Di kelas Moto3 yang sangat kompetitif, satu set ban baru bisa menjadi pembeda antara posisi pole atau posisi 10. Veda tidak perlu menyiksa kompon bannya hanya untuk sekedar lolos dari kualifikasi bawah. Dia punya kemewahan untuk menggunakan ban terbaiknya di saat-saat paling krusial besok. Strategi hemat energi dan hemat material ini menunjukkan betapa matangnya koordinasi antara Veda dan tim mekanik Honda Tim Asia. Mereka tidak mengejar ego untuk menjadi yang tercepat di latihan. Mereka mengejar efektivitas untuk menjadi yang terdepan di saat kualifikasi sesungguhnya dimulai. Tekanan mental bagi lawan yang terjebak di Q1. Coba perhatikan daftar pembalap yang gagal masuk 10 besar. Banyak di antara mereka adalah nama-nama kuat yang kini harus bertaruh nasib di Q1. Bagi mereka, ini adalah beban mental yang luar biasa berat, karena resiko gagal lolos sangatlah tinggi. Sementara mereka sedang stres mengatur strategi agar tidak terjebak kemacetan di lintasan, Veda justru bisa mempelajari kelemahan mereka melalui layar monitor. Veda memberikan tekanan psikologis secara tidak langsung. Dia menunjukkan bahwa tanpa perlu effort berlebih pun, dia sudah berada di level elit. Lawan akan mulai bertanya-tanya, seberapa kencang sebenarnya motor nomor 9 jika Veda benar-benar menekan tuas gasnya sampai batas maksimal nanti. Catatan waktu konsisten di tengah kepungan senior Eropa. Berada di posisi ke-9 di tengah kepungan pembalap-pembalap senior Eropa bukanlah perkara mudah, bosku. Veda menunjukkan konsistensi lap time yang sangat solid di setiap putarannya. Dia tidak hanya sekali mencetak waktu cepat, tapi dia mampu mengulangnya berkali-kali. Ini membuktikan bahwa settingan motor Honda NSF 250 RW miliknya sudah menemukan titik temu yang sempurna dengan karakter aspal Le Mans yang menuntut pengereman kuat. Veda tidak butuh bantuan tarikan angin dari pembalap lain untuk mencatatkan waktu tersebut. Dia melakukannya secara mandiri. Inilah yang membuat para rival gemetar. Veda punya kecepatan murni yang stabil, sebuah modal yang sangat menakutkan bagi siapapun yang berani berduel dengannya besok. Ketenangan di lintasan, mengabaikan drama, fokus pada data.
Di deretan pedok tim papan atas seperti Red Bull KTM Ajo, aura ketegangan mulai terasa saat melihat hasil latihan Veda, bosku. Para mekanik senior mereka pasti sedang sibuk membedah data sektor per sektor milik Veda. Mereka bingung, karena kecepatan Veda tidak terpusat di satu titik saja, melainkan tersebar merata di seluruh bagian sirkuit. Hal ini membuat tim lawan sulit untuk menentukan di mana mereka harus menyerang Veda. Veda sukses menciptakan kabut perang yang mengaburkan kekuatan aslinya. Strategi diam-diam menghanyutkan ini terbukti ampuh untuk membuat fokus tim lawan terpecah. Mereka kini tidak hanya memikirkan motor mereka sendiri, tapi mulai terobsesi mencari cara untuk membendung pergerakan Veda Ega Pratama. Adaptasi kilat sirkuit Le Mans, bakat alien yang nyata. Meskipun sirkuit Bugatti Le Mans memiliki karakter yang sangat teknis dengan tikungan-tikungan tajam yang menipu, Veda hanya butuh waktu singkat untuk menguasainya. Hasil P9 ini menjadi bukti valid bahwa bakat adaptasi Veda memang di atas rata-rata pembalap Moto3 lainnya. Dia tahu persis kapan harus melakukan hard braking dan bagaimana mengambil jalur keluar tikungan yang paling efektif untuk mendapatkan akselerasi maksimal. Sirkuit yang biasanya menjadi momok bagi pembalap Asia, kini justru terlihat seperti tempat bermain yang ramah bagi Veda. Penguasaan medan yang cepat ini memberikan sinyal kuat bahwa Veda siap untuk melakukan serangan total di sesi kualifikasi besok. Le Mans kini berada dalam genggaman sang singa muda Indonesia, mengamankan ritme balap sejak hari pertama. Strategi Veda di sesi latihan tidak hanya soal mencari waktu satu putaran tercepat, tapi juga soal mencari ritme balap yang konsisten untuk hari Minggu nanti. Dengan lolos ke Q2 lebih awal, Veda sudah mengamankan ritme dasar yang dia butuhkan. Dia tidak perlu mengubah banyak hal pada motornya, hanya tinggal melakukan penyempurnaan kecil di sektor-sektor tertentu. Kepercayaan diri yang didapat dari keberhasilan masuk 10 besar ini akan terbawa hingga sesi kualifikasi dan balapan utama. Veda sudah memiliki perasaan yang bagus terhadap motor dan lintasannya. Ini adalah modal yang sangat berbahaya bagi rivalnya, karena pembalap yang sudah merasa nyaman dengan motornya sejak hari pertama biasanya akan sangat sulit untuk dihentikan di hari balapan. Strategi menang tanpa perlu bersuara. Sebagai penutup analisa serius kita hari ini, Farhan Fact ingin menekankan bahwa apa yang ditunjukkan Veda Ega Pratama di Le Mans adalah seni menang sebelum berperang. Dia membiarkan rival-rivalnya sibuk dengan urusan mereka masing-masing, sementara dia sendiri sudah melangkah jauh ke depan mengamankan posisi penting di Q2. Veda membuktikan bahwa untuk menjadi besar, kamu tidak perlu selalu menjadi yang paling berisik di lintasan. Cukup dengan kerja keras, strategi yang matang, dan hasil yang nyata. Dunia akan dengan sendirinya menoleh kepadamu. Hari ini Veda berada di posisi 9, tapi besok dengan segala peluru yang sudah dia simpan, jangan kaget jika bendera merah putih akan memimpin di barisan paling depan. Indonesia bangga, dan Veda siap untuk mengguncang dunia. Analisa hari ini memberikan gambaran jelas bahwa Veda Ega sedang memainkan permainan catur tingkat tinggi di Le Mans, bosku. P9 bukan berarti kalah, tapi P9 adalah ancaman tersembunyi yang siap meledak di waktu yang tepat. Menurut kalian, dengan jatah ban baru dan kondisi fisik yang lebih segar, mampukah Veda merebut pole position pertamanya di Prancis besok? Ataukah Quiles masih punya cara untuk membendung serangan sang singa muda kita? Tulis analisa cerdas kalian di kolom komentar bawah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Farhan Fact. Tetap dukung pahlawan kita, Veda Ega Pratama, karena sejarah besar sedang menanti di depan mata. Sampai jumpa di analisa kualifikasi besok. Gaspol!